Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, mata ibtada'an nuzulul Quran. Kapan permulaan turunnya Al-Quran? Karena adalah bad'u nuzulil Quran, permulaan turunnya Al-Quran itu fisabi'a asyara min Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan. Jadi pertama kali Al-Quran diturunkan itu adalah pada tanggal 17 Ramadan li arba'ina sanatan, pada 40 tahun khalat yang telah lewat. Apa 40 tahun tadi? Min hayatin nabiyil ummi Muhammadin alaihi salatu wasallam, yang telah lewat 40 tahun tadi dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Quran tadi turun ketika Nabi berumur 40 tahun. Fabainama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannath, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertahannuts, maksud tahannuts adalah yata'abbad, beribadah, fi ghari Hira, di gua Hira. Id, tiba-tiba, nazala, turun, alaihi, kepada Nabi, apa yang turun kepada Nabi, al-wahyu, yaitu wahyu. Yaitu yang dimaksud wahyu adalah Jibril al-Amin. Bi ayati dzikril hakim, Jibril tadi turun kepada Nabi dengan membawa ayat-ayat Al-Quran. Fadammahu, kemudian Jibril tadi mendekap Nabi, ila sadrihi, kepada dadanya Jibril. Thumma aflatahu, kemudian Jibril melepaskan Nabi. Fa'ala dzalika, Jibril melakukan hal itu bihi, terhadap Nabi, thalatha marrat, 3 kali. Wa huwa yaqulu lahu fi kulli marratin, wa huwa, adapun Jibril, yaqulu, berkata, lahu, kepada Nabi, fi kulli marratin, pada setiap dekapan beliau mengatakan iqra', bacalah. War rasulul karim, sedangkan Nabi itu yujibuhu, menjawab Jibril, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maksudnya adalah lastu a'raful qiraah, aku tidak mengenal bacaan. Wa fil marrati tsalitsah, dan pada dekapan yang ketiga kali, qala, Jibril berkata, lahu, kepada Nabi, iqra', bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insan min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Iqra', bacalah, wa rabbukal akramu, dan sesungguhnya Tuhanmu itu adalah zat yang sangat mulia. Alladzi, yang 'allama bil qalam, telah mengajarkan dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yaitu mengajarkan manusia kepada sesuatu yang dia tidak ketahui. Fakana dzalika, maka adalah hal itu, datangnya Jibril kepada Rasulullah di Gua Hira, itu adalah bad'a nuzulil wahyi, yaitu permulaan turunnya wahyu, wa bad'a nuzulil Quran, dan permulaan turunnya Al-Quran. Jadi datangnya Jibril kepada Rasulullah di Gua Hira itu adalah permulaan turunnya wahyu dan permulaan turunnya Al-Quran. Walaqad, sungguh, sabaqa, telah terdahulu, nuzulahu, turun kepada Rasul, maksudnya turun ini adalah datang. Laqad, sungguh, sabaqa, telah terdahulu, nuzulahu, datang kepada Nabi. Apa yang datang kepada Nabi? Ba'dul irhasat, sebagian irhasat. Maksud irhasat adalah
al-isyarat wa dalail, yaitu isyarat-isyarat dan petunjuk-petunjuk allati yang tadulu menunjukkan ala qurbil wahyi atas dekatnya wahyu wa tahaqquqin nubuwah dan terwujudnya kenabian lir rasul bagi rasul. Wa min hadhi dalail, dan di antara petunjuk-petunjuk akan dekatnya wahyu dan terwujudnya kenabian kepada rasul adalah ar-ru'yas salihah, ar-ru'yas shadiqah, yaitu mimpi yang benar, fin naumi, di dalam tidur. Fakana salatullah alaihi, maka adalah Nabi SAW la yara ru'yan, tidak melihat mimpi, illa kecuali waqa'at, mimpi tadi terjadi, kama sebagaimana ro'aha, beliau melihat mimpi tadi fi manamihi, di dalam tidur beliau. Jadi tidaklah Nabi melihat mimpi di dalam tidurnya kecuali di alam nyata mimpi tadi terjadi. Wa minha, dan di antara petunjuk yang menunjukkan akan dekatnya wahyu dan terwujudnya kenabian kepada Rasul adalah hubbuhu lil uzlah wal khalwah. Sukanya Nabi kepada uzlah, menjauhkan diri dari manusia, wal khalwah, dan sukanya Nabi kepada khalwah, menyendiri. Fakana, maka adalah Nabi itu yakhlu, menyendiri, bi ghari Hira, di gua Hira, yata'abbadu rabbahu fih, beribadah kepada Tuhannya, fihi, di dalam gua Hira. Riwayatul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Waqad, sungguh, akhraja, telah mengeluarkan, siapa? Imam Bukhari, fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, fi babi bad'il wahyi, pada bab permulaan wahyu. Imam Bukhari telah mengeluarkan sesuatu, yushiru, yang mengisyaratkan, ila hadza, kepada ini, kepada permulaan wahyu. Wa ila kaifiyati nuzulil Quran, dan kepada cara turunnya Al-Quran. Haitsu, di mana rawa, beliau meriwayatkan, bisanadihi, dengan sanad beliau, an Aisyata ummil mukminin, daripada Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha. Annaha qalat, bahasanya Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah. Pertama kalinya sesuatu yang dimulai bihi, dengan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal wahyi, daripada wahyu, adalah ar-ru'ya salihah, yaitu mimpi yang benar. Jadi pertama kali wahyu yang turun kepada Rasul adalah mimpi yang benar, fin naumi, di dalam tidur. Fakana, maka adalah Nabi, la yara ru'yan, tidaklah melihat mimpi, illa, kecuali ja'at, mimpi tadi datang, mithla falaki subhi, datang seperti cahaya subuh. Thumma, kemudian, hubbiba ilaihil khala'u, kemudian dijadikan suka, ilaihi, kepada Nabi, apa? Al-khala'u, menyendiri. Wakana, dan adalah Nabi itu yakhlu, menyendiri, bi ghari Hira, di gua Hira, fayatahannatsu fihi, kemudian beliau beribadah fihi, di dalam gua Hira, wa huwa ta'abbud, dan dia Nabi itu beribadah, al-layaliya dawatil adat, pada malam-malam yang memiliki bilangan. Artinya Nabi tidak satu malam beribadah di gua Hira, akan tetapi beberapa malam. Qabla, sebelum ayanzi'a, ay ayarji'ah, sebelum Nabi kembali ila ahlihi, kepada keluarga beliau. Fayatazawwadu lidzalika, kemudian Nabi berbekal lidzalika, untuk beribadah di gua Hira. Thumma, kemudian yarji'u, Nabi kembali ila Khadijah, kepada istri beliau yaitu Khadijah. Fayatazawwadu, kemudian Nabi berbekal limithliha, untuk semisal beribadah di gua Hira.
hatta sehingga jaa telah datang hu kepada Nabi apa al-haq, wa huwa sedangkan Nabi fi ghairi Hira di gua Hira. Faja'ahul malak, kemudian datang kepada Nabi siapa al-malaku malaikat. Faqala, kemudian malaikat tadi berkata, Iqra, bacalah. Faqala, maka Nabi menjawab, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Qala, Nabi bercerita, fa akhadhani, kemudian malaikat tadi memegangku, fa ghattani, kemudian mendekapku, hatta sehingga balagha sampai minni kepadaku apa al-juhdu, yaitu kepayahan, sampai aku merasa payah. Thumma, kemudian arsalani, malaikat tadi melepasku. Faqala, kemudian malaikat tadi berkata, Iqra, bacalah. Faqultu, maka aku menjawab, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani atsalitsah, kemudian malaikat tadi memegangku, mendekapku untuk yang ketiga kalinya. Thumma arsalani, kemudian malaikat tadi melepasku. Faqala, kemudian malaikat tadi berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, al-ayat. Faraja'a, kemudian kembali biha, dengan membawa ayat tadi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarjufu fuaduhu, hal dalam keadaan hati beliau bergoncang. Itu tadi riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tentang permulaan turunnya wahyu. Wa nuzulul Quran fi syahri Ramadan fihi nassun sarihun wadihun fi kitabillah. Adapun turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, fihi, di dalam pendapat ini ada nassun sarihun wadihun, ada nas yang tegas, yang jelas di dalam kitab Allah Azza wa Jalla, haitsu, di mana yaqul azza man qail, berfirman siapa zat yang berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelasan daripada petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda. Al-Quran ini sebagai pembeda yang membedakan antara hak dan yang batil. Wa amma kaunul malak, adapun keadaan adanya malaikat, alladzi, yang nazala turun bihi, dengan membawa Al-Quran, wa Jibril, malaikat yang turun membawa Al-Quran itu adalah Jibril alaihissalam. Faqad thabata, sungguh telah tetap, aidan juga, bin nasin sharih, dengan nas yang tegas, fil Quran, di dalam Al-Quran. Wahuwa, adapun nas yang tegas tadi adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yang menegaskan bahwasanya malaikat yang turun dengan membawa Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Nazala bihir ruhul qudus, turun dengan membawa Al-Quran siapa Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Ala qalbika, di dalam hatimu, wahai Nabi Muhammad, litakuna, supaya engkau menjadi minal mungzirin, di antara orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lesan bahasa Arab yang jelas. Wa qaulu ta'ala, dan ayat lagi yang menegaskan yang turun dengan membawa Al-Quran adalah Jibril adalah firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah, nazzalahu ruhul qudus, telah menurunkan Al-Quran siapa Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, min rabbika, dari Tuhanmu, bilhaq, dengan benar, liyuthabbital ladzina amanu, yaitu untuk meneguhkan hati-hati orang-orang yang beriman, wahudan, dan sebagai petunjuk, wabushra, dan sebagai kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang Islam. Wal muradu biruhil amin, dan yang dimaksud dengan ruh amin pada ayat di atas, waruhil kudus, dan yang dimaksud dengan ruh kudus pada ayat di atas, innama huwa Jibril, itu adalah Jibril, bittifaqil mufassirin, dengan kesepakatan para ahli tafsir. Fahuwa, adapun Jibril itu adalah aminullah ala wahyihi, yaitu malaikat kepercayaan Allah untuk
membawa wahyunya Allah. Wa huwal ladzi nazala bil wahyi. Jibril adalah malaikat yang turun dengan membawa wahyu ala jamil anbiya wal mursalin, kepada seluruh para nabi dan rasul shalawatullahi alaihim ajmain. Awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala. Ayat yang pertama kali turun dan ayat yang terakhir kali turun. Awwalu ma nazala minal Qur'anil Karim al-ayatul ula min suratil Alaq. Ayat yang pertama kali turun daripada Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang pertama min suratil Alaq, daripada surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pertama kalinya ayat yang turun itu adalah ayat-ayat awal daripada surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kama marra, sebagaimana penjelasan marra yang telah lewat, sabiqon barusan, fi haditsil Bukhari, di dalam hadisnya Imam Bukhari. Wa amma akhiru ma nazala minal Qur'an, adapun ayat yang terakhir turun daripada Al-Qur'an itu adalah fahuwa qaulu ta'ala, itu adalah firman Allah Ta'ala, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan takutlah akan suatu hari yang kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah. Tsumma tuwaffa, kemudian akan disempurnakan kullu nafsin, setiap jiwa, akan ma kasabat, akan apa yang dia lakukan, wa hum la yuzlamun, dan sedangkan mereka tidak dizalimi. Wa hadza, ini huwas sahihur rajih. Pendapat ini pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat wattaqu yauman ini ila akhirih ini adalah ayat yang terakhir kali turun daripada Al-Qur'an. Pendapat ini adalah huwas sahih, pendapat yang benar, ar-rajih, yang kuat, alladzi ikhtarahul ulama, yang dipilih oleh para ulama. Wa ala ra'sihim, dan yang terdepan di antara mereka para ulama adalah As-Suyuti, Imam Suyuti. Wa huwa, adapun pendapat ini adalah manqulun, pendapat yang dinukil, an habrati hadil ummah, yaitu daripada orang alimnya umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Faqad akhraja, sungguh telah mengeluarkan siapa An-Nasa'i, Imam Nasa'i, an Ikrimata, daripada Ikrimah, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala, beliau berkata, akhiru syai'in nazala minal Qur'an, ayat terakhir yang turun daripada Al-Qur'an adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Waqad asya, dan sungguh Nabi telah hidup, masih hidup, ba'da nuzuli hadil ayah, setelah turunnya ayat ini, Nabi hidup tis'alayalin, selama 9 malam. Thumma, kemudian mata, Nabi meninggal, lailatatnaini, pada malam Itsnain, Senin, fitsalits, pada tanggal 3 min Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal. Wa amma qaulu ba'dihim, adapun perkataan sebagian ulama yang mengatakan inna akhira ma nazala minal Qur'an, bahasanya ayat yang terakhir turun daripada Al-Qur'an adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-ayah, huwa, pendapat tadi adalah ra'yun ghairus sahihin, pendapat yang tidak benar. Li'anna hadhil ayatul karimah, karena sesungguhnya ayat yang mulia ini nazalat, turun, ala Rasulillah, kepada Rasulullah, fi hajjatil wada, ketika Nabi ketika itu pada haji wada. Ayat ini turun kepada Nabi ketika haji wada. Wa huwa waqifun bi Arafata, sedangkan Nabi sedang wukuf di Arafah. Wa qad asya, sungguh telah hidup siapa Nabi, ba'daha, setelah turun itu ayat al-yawma akmaltu tadi, selama wahidan wa thamanina yauman, selama 81 hari. Wa qabla wafatihi, dan sebelum wafat beliau, bitis ilayalin, 9 hari, 9 malam sebelum wafat beliau, nazalat, turun ayatul Baqarah, surah Al-Baqarah.
Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah wattaqu yauman ila akhirih. Fatakunu, sehingga hiya, adapun ayat wattaqu yauman itu adalah akhiru ma nazala, ayat yang terakhir turun. La ayatul Maidah, bukan ayat Maidah yang al yauma akmaltu tadi, bukan. Akan tapi yang terakhir turun daripada Al-Qur'an adalah wattaqu yauman tadi. Wa hadza, adapun pendapat ini, huwa ra'yus shahih, ini adalah pendapat yang benar. Wa binuzuli hadil ayatil karimah, dan dengan turunnya ayat yang mulia ini, inqata'a, maka terputuslah al-wahyu, fakana dzalika, maka adalah hal itu adalah akhirat tisalis sama'i bil ardi, akhir hubungannya langit dengan bumi, karena dengan terputusnya wahyu, hubungan antara langit dan bumi terputus. Wantaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la, dan Rasul berpindah kepada rafiqil a'la, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ba'da nuzuli khitamil Quran, setelah turunnya penutup Al-Quran, ba'daan addal amanata, setelah Nabi menunaikan amanah, wa ballaghar risalata, dan setelah Nabi menyampaikan risalah, wa hadan nasa, dan setelah Nabi memberi petunjuk kepada manusia, ila dinillah, kepada agama Allah. Wallahu a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Tentunya banyak kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.